Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Pada kesempatan video kali ini, kita akan mencoba membahas tentang sistem basis data dan sistem berorientasi objek. Untuk selanjutnya nanti semester ke atas, setelah semester ini berlalu, ini akan menjadi sebuah mata kuliah yang akan dipelajari oleh teman-teman kuliah. Di konsep basis data, menurut Chow, basis data adalah sebagai kumpulan informasi yang bermanfaat yang diorganisasikan ke dalam tata cara yang khusus. Data merupakan fakta atau nilai value yang tercatat atau merepresentasikan deskripsi dari suatu objek. Data yang merupakan fakta yang tercatat dan selanjutnya dilakukan pengolahan atau proses menjadi bentuk yang berguna atau bermanfaat bagi pemakainya akan membentuk apa yang disebut informasi. Ya, jadi bisa dikategorikan bahwasanya informasi itu adalah kumpulan data yang berguna dan bermanfaat bagi usernya atau pemakainya. Secara konsep, basis data atau database adalah kumpulan dari data-data yang membentuk suatu berkas file yang saling berhubungan atau memiliki sebuah relasi dengan tata cara yang tertentu untuk membentuk data baru atau informasi atau basis data. Ya, database merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya yang diorganisasikan berdasarkan skema dan struktur tertentu. Jadi begitu ya teman-teman kuliah. Basis data itu kumpulan data yang memiliki hubungan satu dengan yang lainnya. Data dalam basis data bersifat integrated dan shared. Nah, integrated ini adalah terpadu. Jadi berkas-berkas data yang ada pada basis data saling terkait. Jadi maksudnya terjadi dependensi data. Jadi dependensi data itu adalah terikat. Kemudian share. Share itu adalah berbagi data. Data yang sama dapat dipakai oleh sejumlah pengguna dalam waktu yang bersamaan. Sering dinamakan sebagai sistem multi-user. Nah, ini kita lihat sedikit bagannya ya. Ini adalah jenjang basis data. Basis data memiliki kumpulan file-file. Jadi database memiliki kumpulan file-file. Dari file-file tersebut ada record ya, ada rekaman, dan dari rekaman ada nanti filenya atau item. Nah, dari satu file terdiri dari satu karakter atau beberapa karakter. Nah, contohnya seperti ini. Seperti gambar yang teman-teman kuliah lihat di sini. Di sini kan kita bisa melihat ya, database itu ini kumpulan dari beberapa file. Ya, beberapa file. Contohnya aja saya contohin di sini, filenya itu adalah file pegawai. Dari file pegawai itu terdapat beberapa record. Nah, ada rekamannya. Nah, seperti ini ya, ada rekamannya. Kemudian dari rekaman itu ada filenya. Nah, filenya misalnya kalau kita berbicara file kan kita berbicara tentang item. Nah, di file itu misalnya file pertama itu adalah NIP dari pegawai, nomor induk pegawainya. Kemudian file kedua itu mungkin namanya. Nah, kalau di perusahaan ada juga nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Nah, ya. Nah, di contoh ini ada nama. Yang berikutnya, file berikutnya itu alamat. Alamatnya berdasarkan apa? Misalnya kota, atau alamat berdasarkan kalau yang lebih lengkapnya lagi itu jalannya apa, kelurahannya apa, kemudian kecamatan, seterusnya kota sampai provinsi. Nah, dalam hal ini saya contohin alamat yang bisa dicatat di sini adalah kota. File berikutnya tanggal lahir. Kemudian file setelah itu jenis kelamin. Nah, kemudian di record satu persatu. Nah, ini ya record. Sampai record 1, 2, 3, 4 dan record N. Sampai record yang banyak gitu ya. Nah, NIP dari record barulah muncul nanti karakter. Misalnya karakter ini adalah numerik. Ya, kalau karakternya numerik berarti untuk file ini terdiri dari
Karakternya adalah numerik. Numerik itu adalah penomoran 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk file nama itu karakternya adalah alfabet. Ya, di alfabet yaitu huruf-huruf ya. Di sini karakternya alfabet, di sini numerik, di sini alfabet. Nah, begitu selanjutnya ya. Jadi beberapa dari database dan dari beberapa field ini memiliki karakter masing-masing. Ada juga misalnya password itu alfanumerik, jadi alfabet dan numerik. Ini contoh representasi data dalam bentuk tabel. Nah, saya kira ini bisa dipahami. Selanjutnya, sistem basis data. Sistem basis data merupakan perpaduan antara jenis data dan sistem manajemen basis data. Ya, bisa dikatakan SMBD. Database yang kompleks dan disertai dengan teknik pendokumentasian dan prosedur memanipulasinya akan membentuk sistem manajemen basis data. Saya ulangi ya, database yang kompleks kemudian disertai dengan teknik pendokumentasiannya, kemudian prosedur manipulasinya akan membentuk sistem manajemen basis data. Ya, ini yang disebut dengan SMBD. Atau kalau di luar negeri itu namanya DBMS, Database Management System. Singkatnya, DBMS adalah database dan program untuk mengaksesnya. Jadi database, kemudian barulah program mengaksesnya. Nah, contohnya begini. Kalau teman-teman kuliah nanti membuat sebuah program, membuat sebuah aplikasi, itu harus membentuk database-nya dulu ya di BMS. Jadi kita bikin database-nya, kemudian tabulasinya. Setelah itu baru kita relasikan atau kita konekkan dengan program yang akan kita buat nantinya. Jadi programmer harus benar-benar bisa memahami dan bisa menguasai teknik dalam manajemen basis data ini. Gitu ya. Selanjutnya nanti akan kita pelajari pada semester berikutnya. Nah, kemudian komponen-komponen sistem basis data adalah, ini dia ya. Yang pertama itu adalah hardware sebagai pendukung operasi pengolahan data seperti CPU, memori, disk, terminal, dan sebagainya. Kemudian software sistem operasi. Contohnya misalnya Windows 9X ya, yang lama, Windows 2000, Linux, Unix, itu dia ya. Jadi ada sebuah software yang khusus untuk mengelola sebuah server. Nah, itu juga. Kemudian software pengelola basis data. Misalnya yang paling sederhana itu yang mengolah data misalnya dengan menggunakan Access, dengan SQL, atau yang sekarang itu MySQL, MSQL, dan juga Oracle. Nah, dan banyak lagi ya pengelola basis data ini di era zaman sekarang. Setelah itu software program aplikasi. Nanti teman-teman kuliah terserah mau bikin programnya dengan aplikasi apa. Ya. Nah, aplikasi misalnya Visual Basic dengan DLP, dengan Visual Fox Pro, atau dengan Java. Nah, khusus untuk kuliah semester ini kita akan mempelajari bahasa pemrograman yang sederhana itu menggunakan Java yang nanti akan dibimbing oleh asisten saya gitu ya. Jadi asisten saya akan mencoba untuk mengarahkan teman-teman kuliah untuk mempelajari dasar-dasar dari sebuah pemrograman. Nah, kemudian komponen berikutnya itu adalah basis data ya, semua data yang diperlukan, dipelihara, dikelola oleh sistem basis data. Nah, dan tentunya komponen yang terakhir itu adalah usernya sendiri, pengguna basis data. Nah, ya bisa dilihat dari gambar berikut ini ya. Oke, berikutnya peran basis data yang pertama adalah basis data itu adalah penting dalam pengolahan data menggunakan komputer karena beberapa alasan. Alasan pertamanya adalah sebagai komponen utama atau penting dalam sistem informasi, karena merupakan dasar dalam menyediakan informasi. Kemudian menentukan kualitas informasi, yaitu cepat, akurat, dan relevan. Kualitas informasi itu cepat, akurat, dan relevan, sehingga informasi yang disajikan tidak basi. Ya, jadi informasi itu harus up to date. Informasi dapat dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya mendapatkannya. Penyusunan suatu database digunakan untuk mengatasi masalah-masalah pada penyusunan data, yaitu yang pertama, mengatasi kerangkapan atau redundansi data. Penyimpanan data yang sama pada beberapa tempat selain bisa menyulitkan pemakai tentang aktualisasi data, juga memboroskan tempat penyimpanan. Maka basis data akan mendeteksi dan menghindari jika terjadi kerangkapan data. Contohnya begini, redundansi itu adalah
kita memiliki sebuah file, kemudian file itu terlalu banyak pada perangkat kita, sehingga kan dia menumpuk. Nah, contohnya aja, kalian membuat sebuah resume tugas dengan saya, kemudian resumenya kalian duplikasi file-filenya itu kan. Nah, file pertama misalnya edit 1, setelah itu edit 2, setelah itu edit 3. Kemudian banyak, padahal yang akan dipakai atau yang akan didokumentasikan itu adalah file yang keempat, misalnya edit keempat. Tahu-taunya file tersebut ketika kita cari ya, sebulan berikutnya kita cari, kita kebingungan, banyakkan ini filenya. Sehingga menumpuklah dia dalam perangkat komputer atau perangkat gadget teman-teman kuliah. Nah, ini yang harus dihindari. Makanya kita harus mempelajari bagaimana database tersebut bisa terkelola dengan baik adalah dengan cara mengatasi redundansi data ini. Berikutnya, menghindari terjadinya inkonsistensi data. Akibat lain jika terjadi kerangkapan data, maka jika terjadi perubahan data yang satu sedangkan yang lain tidak dirubah akan menjadikan ketidakkonsistenan data. Jadi itu pentingnya sebuah database. Kemudian mengatasi kesulitan dalam mengakses data. Memudahkan jika suatu saat akan diambil dan dicetak data yang memiliki kriteria tertentu. Misalnya pada tanggal tertentu, alamat tertentu, jumlah tertentu, dan sebagainya. Kemudian permasalahan yang bisa diatasi dengan menggunakan database yaitu menyusun format yang standar dari sebuah data. Kemudian mengatasi penggunaan oleh banyak pemakai, multiple user. Sebagai database bisa dimanfaatkan secara bersama-sama oleh banyak pengguna. Kemudian melakukan perlindungan dan pengamanan data atau data security. Setiap data hanya bisa diakses atau dimanipulasi oleh pihak yang diberi otoritas dalam memberikan login dan password terhadap masing-masing data. Jadi ada pengamanan datanya ya. Kemudian menyusun integritas dan independensi data. Basis data merupakan data kompleks yang bisa diintegrasikan sehingga kita bisa memanipulasi untuk mendapatkan berbagai bentuk form dan laporan yang kita inginkan. Nah, berikutnya kita akan membahas abstraksi data. Nah, apa itu abstraksi data? Kegunaan utama sistem basis data adalah agar pemakai harus menyusun suatu pandangan abstraksi dari data. Hal ini bertujuan untuk menyederhanakan interaksi antar pengguna dengan sistemnya dengan basis data dapat mempresentasikan pandangan yang berbeda kepada para pengguna, programmer, dan administratornya. Jadi levelnya seperti ini. Ya, kita lihat misalnya kalau abstraksi data itu adalah view-nya siapa gitu ya. View-nya kita dilihat gitu ya. Kita harus mampu menyusun dari satu pandangannya. Misalnya bagian keuangan bisa melihat view-nya view apa saja. Bagian personalia view-nya apa saja, kemudian bagian penjualan juga begitu. Nah, ini level konseptualnya, kemudian level fisiknya. Nah, abstraksi data ini perlu. Jadi kalau misalnya sistem informasi akademik, itu kan kita bisa lihat kalau dosen aksesnya bagian mana saja, misalnya menginput nilai, memeriksa data mahasiswa. Kemudian nanti mahasiswa bagian view-nya apa saja, mungkin bisa melihat nilai KHS-nya, penentuan siapa pembimbing akademiknya, masing-masingnya view-nya berbeda. Jadi itu ya maksud dari abstraksi dari data ini. Level abstraksi data tersebut bisa memberikan gambaran dan pandangan mengenai arsitektur database manajemen sistem. Nah, yang akan menambah pengertian mengenai kebebasan data atau data independence. Berikutnya adalah database manajemen sistem. Suatu sistem manajemen data yang berisi kumpulan koleksi data yang saling berelasi dengan set program untuk mengakses data tersebut. Inilah DBMS ya. Jadi kumpulan dari koleksi beberapa data yang saling berelasi dengan set program untuk mengakses data tersebut. Contohnya begini, data mahasiswa, kemudian data akademik, kemudian dari data dosen. Kemudian sama-sama dimanfaatkan. Misalnya username dan password itu database-nya bisa dimanfaatkan bersama-sama ya untuk akses login. Kemudian untuk jadwal perkuliahan itu bisa dimanfaatkan bersama-sama. Nah, ini dia yang kalau kita lihat pada sistem informasi akademik yang ada di kampus kita. Kemudian manfaat penggunaan DBMS. Yang pertama untuk mengorganisasikan dan mengelola data dalam jumlah yang besar. Ini dia ya. Kemudian untuk membantu dalam melindungi data
dari kerusakan yang disebabkan penggunaan atau pengaksesan yang tidak sah. Misalnya ada pembajakan, ada kalau datanya itu diretas atau di hacking, itu salah satunya. Database manajemen sistem ini sangat penting. Kemudian memudahkan dalam pengambilan data kembali atau data retrieval. Jadi data retrieval ini bisa mengambil lagi dan pengembalian data. Kita bisa merestore data itu. Kemudian berikutnya adalah untuk memudahkan dalam penggunaan atau pengaksesan data secara bersamaan dalam suatu jaringan. Ini adalah manfaat dari DBMS. Keunggulan dari DBMS adalah kepraktisan, yaitu penggunaan media penyimpanan yang berukuran kecil namun padat informasi. Setelah itu kecepatan, yaitu mesin dapat mengambil dan mengubah data jauh lebih cepat daripada manusia. Yang ketiga, mengurangi kejenuhan, yaitu menghindari pekerjaan yang berulang-ulang dan monoton yang bisa membosankan. Yang keempat, keunggulan dari DBMS ini adalah kekinian, up to date, yaitu informasi yang tersedia dalam DBMS akan bersifat mutakhir dan akurat setiap saat. Jadi secara real time, dia akan up to date. Setelah itu, database dapat dinyatakan sebagai suatu sistem yang memiliki karakteristik antara lain. Ini karakteristik yang harus dipahami oleh teman-teman kuliah. Merupakan suatu kumpulan data yang disimpan bersama tanpa mengganggu satu sama lain dan membentuk kelengkapan data. Jadi dia merupakan suatu kumpulan data, interrelated data, yang disimpan bersama tanpa mengganggu satu sama lain atau membentuk kerangkapan data. Kemudian kumpulan data dalam database dapat digunakan oleh sebuah program aplikasi secara optimal. Yang ketiga, penambahan data baru, modifikasi, dan pengambilan kembali dari data dapat dilakukan dengan mudah dan terkontrol. Itu karakteristik dari sebuah database. Sedangkan lingkungan DBMS terdiri dari, ini lingkungannya. Lingkungannya itu yang pertama adalah komponen perangkat lunak yang membentuk sistem manajemen basis data. Setelah itu, perangkat lunak sistem yang berinteraksi dengan sistem manajemen data. Kemudian ketiga adalah utilitas, baik loading dan backup, reorganisasi file, report generation, maupun performance monitoring. Ini lingkungannya. Arsitektur dari DBMS. Arsitektur data sebuah sumber bisnis pada sebuah lingkungan basis data. Sistem informasi dibangun di sekitar sumber ini untuk membuat programmer komputer dan pengguna akhir data mengakses data secara fleksibel. Arsitektur data bisnis mendefinisikan bagaimana bisnis tersebut akan berkembang dan menggunakan file maupun database untuk menyimpan suatu data dalam organisasi. Teknologi file dan database untuk digunakan dan setup struktur administrasi untuk mengelola sumber data. Database arsitektur mengacu pada teknologi database yang mencakup database engine, database utility, alat CASA, database atau untuk analisa dan desain, dan alat pengembangan aplikasi database. Kemudian, arsitektur basis data dibangun menggunakan format paket bahasa yaitu DDL dan DML. DDL itu adalah Data Definition Language yang merupakan suatu paket bahasa DBMS yang berguna untuk melakukan spesifikasi terhadap skema basis data. Contoh perintah DDL adalah create table, create index, alter table, drop view, dan drop index. Ini dia ya. Jadi DDL itu bahasa yang menggunakan dalam tabel adalah membuat dalam database, membuat sebuah table, membuat sebuah index, kemudian membuat alternatif tabel, kemudian drop view-nya, kemudian drop index-nya. Memindahkan view dan index-nya. Setelah itu, arsitektur format berikutnya adalah DML, Data Manipulation Language, yang merupakan suatu paket DBMS yang memperbolehkan pemakai untuk mengakses atau memanipulasi data, sebagaimana yang telah diorganisasikan sebelumnya dalam model data yang tepat. Dengan DML, kita akan dapat mengambil informasi yang tersimpan dalam basis data, menyisipkan informasi baru dalam basis data, kemudian kita bisa menghapus informasi dari tabel tersebut. Nah, kira-kira begitu. Setelah kita mempelajari dari DBMS, kita harus mempelajari juga tentang tipe file. Jadi, tipe-tipe file yang digunakan dalam DBMS dibedakan menjadi, yang pertama itu adalah file induk atau master file. Jadi, file induk ini adalah file induk acuan, file induk yang recordnya relatif statis, jarang berubah nilainya. Misalnya,
file daftar gaji, file mata pelajaran, gitu ya, file jenis kelamin dari user yang telah direcord. Nah, itu dia master file. Kemudian file induk dynamic master file. File induk yang nilai dan record-recordnya sering berubah dan sering dimutakhirkan atau diupdate sebagai hasil dari suatu transaksi. Misalnya data barang yang setiap saat harus diupdate bila terjadi transaksi. Nah, bisa dipahami ya file master file ini. Dalam master file ini ada yang jadi induk acuan, misalnya daftar gaji, mata pelajaran, kemudian data mahasiswanya, nama mahasiswa, itu dia master filenya. Kemudian yang bisa berubah itu adalah kalau dalam data akademik, misalnya nilainya, nilai semester 1, nilai semester 2, semester 3. Kemudian nanti kalau ada memperbaiki nilai di semester 2 atau di semester 1 yang nilainya D diubah menjadi nilai B, nah itu dia disebut file dinamis ya, dynamic master file. Kemudian yang berikutnya tipe-tipenya adalah dari tipe file ini adalah tipe file transaksi atau transaction file. File ini bisa disebut file input, digunakan untuk merekam data hasil dari transaksi yang terjadi. Misalnya file penjualan yang berisi data hasil transaksi penjualan. Berikutnya adalah file laporan atau report file. File ini disebut output file, yaitu file yang berisi informasi yang akan ditampilkan. Kemudian history file, file sejarah. File ini disebut sebagai file arsip atau archival file. Merupakan file yang berisi data masa lalu yang dirubah tidak aktif lagi gitu ya, tetapi masih disimpan sebagai arsip. Kemudian file pelindung atau backup file. File ini merupakan salinan dari file-file yang masih aktif di dalam database pada suatu saat tertentu. File ini digunakan sebagai pelindung atau cadangan bila file database yang aktif mengalami kerusakan atau hilang. Jadi banyak ya kita file-file itu sering-sering destroy, datanya itu sering kehapus. Nah, kita penting membackup-nya. Nah, di sini dalam DBMS, backup file itu adalah hal yang sangat penting. Berikutnya kita akan membahas keamanan basis data. Saat ini sering terjadi kasus pembobolan atau hacking sistem keamanan komputer baik di perusahaan, di lembaga-lembaga, di lembaga pendidikan, ya itu paling banyak, apalagi perusahaan finance yang menggunakan komputer sebagai alat bantu. Hampir semuanya ya masyarakat yang ada di dunia ini saat ini itu memanfaatkan komputer sebagai alat untuk membantu pekerjaan mereka dalam banyak hal gitu ya. Hal ini terjadi semakin majunya teknologi oleh seseorang dan mungkin karena masih lemahnya sistem keamanan komputer. Pada dasarnya keamanan sistem dapat dibedakan menjadi 3. Nah, keamanan itu ada 3. Yang pertama itu adalah external security. External security yang menyangkut keamanan komputer dari ancaman perusakan fisik. Yang kedua, keamanan interface. User interface security yang berkaitan dengan identifikasi user sebelum menggunakan atau mengakses data maupun program dalam suatu komputer. Dan yang terakhir, ini adalah keamanan internal, internal security, yaitu keamanan yang berkaitan dengan keamanan hardware dan sistem operasi dalam menjaga sekuritas dan integritas suatu data. Jadi sistem keamanan dibedakan menjadi 3 ya. Saya ulangi lagi. Eksternalnya itu kerusakan dari fisiknya, dari fisik dari komputer itu. Kemudian yang kedua itu adalah interface-nya. Dan yang terakhir adalah internalnya. Jadi ini keamanan komputer yang harus dijaga dan harus dipahami oleh teman-teman kuliah. Topik berikutnya adalah yang akan kita bahas adalah teknik merancang model basis data. Dalam DBMS terdapat beberapa model basis data yang digunakan yang menyatakan hubungan antara record-record yang akan ada dalam basis data, yaitu flat file. Nah, flat file ini tabular. Data terletak di dalam tabel tunggal. Kemudian hierarchical, menggunakan pola induk anak atau parent child. Selanjutnya network, disebut juga DBTG, database task group atau CODASYL. Ya, Conference on Data System Language. Kemudian relasional. Relasional ini terdiri dari beberapa tabel terminalisasi dengan field-field kunci sebagai penghubung relasional antar tabel. Sebetulnya terdapat teknik yang lebih baru
dari model relasional, yaitu misalnya di BMS deduktif, di BMS pakar, semantik, berorientasi pada objek, relasional universal. Nah, ini basis data ini akan dipelajari oleh teman-teman kuliah nanti di semester 2 atau di semester 3. Kita akan masuk pada mata kuliah benar-benar spesifik pada mata kuliah basis data. Nah, di mata kuliah kita saat ini kita hanya mengajarkan pengantarnya saja. Namanya aja mata kuliah pengantar teknologi informasi, ya kan? Berikutnya adalah teknik normalisasi. Normalisasi merupakan sebuah teknik relasi basis data dengan melakukan proses pengelompokan data elemen menjadi tabel-tabel menunjukkan entitas dan relasinya. Pada proses normalisasi selalu diuji dalam beberapa kondisi. Apakah terdapat kesulitan dalam menambah atau insert, menghapus atau mendelete, mengubah atau mengupdate, kemudian mengambil atau retrieve pada suatu database. Jika terdapat kesulitan, maka tabel tersebut dipecah dan dibagi lagi menjadi beberapa tabel lagi hingga pemakaian database menjadi optimal. Baik, setelah kita mempelajari sistem basis data, kita perlu juga mempelajari sebuah materi yang berjudul sistem berorientasi objek. Nah, sistem berorientasi objek ini bagaimana? Oke, baik, kita bahas pendekatan berorientasi objek atau object-oriented approach. Merupakan pendekatan suatu metodologi atau cara yang diambil dari filsafat dunia nyata yang diterapkan pada teknologi informasi. Merupakan suatu pola pikir yang diterapkan menyeluruh tentang bagaimana kita memandang suatu baik sudut pandang pengguna, pengembang, ataupun pengelola teknologi. Tujuan dari metodologi object-oriented adalah sebagai salah satu alternatif pendekatan permasalahan untuk mencari solusi pemecahan. Metodologi berorientasi objek ini merupakan perkembangan selanjutnya dari metodologi-metodologi sebelumnya seperti metodologi prosedural, sekuensial, konkurensi, atau maupun modular. Keunggulan pendekatan berorientasi objek ini adalah menuntun penggunaan ulang atau reuse. Komponen program sebelumnya yang menjadi proses pengembangan software dapat dilakukan lebih cepat dan berkualitas tinggi. Kemudian mempermudah dalam pemeliharaan serta memiliki struktur yang runtut dan stabil, ya, atau inherent. Setelah itu lebih mudah diadaptasi dan diskala menjadi sistem yang lebih besar dan merakit subsistem-subsistem yang dapat diguna ulang. Konsep dan karakteristik objek. Konsep dasar tentang objek oriented adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah objek. Objek direpresentasikan sebagai sebuah entitas baik secara fisik, konsep maupun secara perangkat lunak. Setelah objek, kita mempelajari yaitu teman-teman kuliah kelas. Kelas adalah definisi abstrak dari sebuah objek, di mana dijelaskan bahwa struktur dan kelakuan dari tiap objek tergabung dalam suatu kelas. Setelah adanya kelas, baru adanya atribut. Atribut adalah nama-nama atau properti dari sebuah kelas yang menjelaskan batasan nilainya dari properti yang dimiliki oleh sebuah kelas tersebut. Dari atribut barulah muncul operasi. Operasi adalah implementasi dari layanan yang dapat diminta dari sebuah objek dari sebuah kelas menentukan tingkah lakunya. Antarmuka atau polimorfisma adalah sebuah antarmuka yang menutupi bagian-bagian detail di dalamnya. Disebut juga penerapan polimorfisma, yaitu kemampuan untuk menyembunyikan banyak detail implementasi yang berbeda-beda dari dan dengan hanya menggunakan sebuah antarmuka yang sama. Merupakan juga pengembangan konsep enkapsulasi. Dari antarmuka ada komponen. Komponen hampir tidak tergantung pada apapun dan merupakan bagian yang dapat diganti-ganti dari sebuah sistem. Paket adalah mekanisme yang bertujuan umum mengorganisasikan elemen-elemen ke dalam sebuah grup. Setelah itu subsistem adalah pemodelan elemen yang punya tata bahasa dan paket, seperti dapat terdiri dari pemodelan elemen yang terdiri dari sebuah kelas, seperti mempunyai tingkah laku sendiri, ya. Tingkah laku dari subsistem dihasilkan dari kelas-kelas atau subsistem lain yang dimilikinya. Kemudian keterhubungan. Keterhubungan menyediakan cara-cara berkomunikasi antar objek. Ada beberapa cara keterhubungan antar objek tersebut, yaitu asosiasi, asosiasi agregasi, asosiasi komposisi, dependensi, generasi, dan realisasi. Nah, dependensi ini adalah menggunakan keterhubungan yang menampilkan keterhubungan antara pengguna
dengan penyedia dimanapun perubahan spesifikasi pada sisi penyedia dan mempengaruhi pengguna. Setelah itu ada generalisasi, setelah itu ada realisasi, kemudian agregasi, dan komposisi. Inilah keterhubungan untuk mengkomunikasikan antar objek. Berikutnya, sedangkan sistem berorientasi objek memiliki karakteristik atau prinsip dasar sebagai berikut. Jadi, sistem berorientasi objek memiliki karakteristik. Yang pertama, abstraksi adalah kemampuan manusia mengenali keserupaan di antara objek-objek, situasi-situasi atau proses-proses di dunia nyata, serta keputusan untuk berkonsentrasi pada keserupaan tersebut dengan mengabaikan perbedaan yang kecil. Contoh abstraksi ini adalah jenis kelamin. Nah, manusia bisa membedakan, ya, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Nah, ini jenis kelamin, laki dan perempuan. Tanpa menghiraukan beberapa ras, misalnya laki-laki warna hitam, laki-laki yang kulitnya putih, atau perempuan hitam, atau perempuan yang mukanya korengan. Nah, jadi gitu ya, jadi nggak ada. Jadi abstraksi ini mengenali keserupaan di antara objek tanpa mengabaikan perbedaan-perbedaan yang kecil. Pengkapsulan, encapsulation, merupakan pengemasan dan pembungkusan beberapa item ke dalam satu unit. Jadi setelah data abstraksi itu dikumpulkan, kemudian dikemas gitu ya, dikemas. Misalnya orang berdasarkan jenis kelamin. Nah, itu di encapsulation itu namanya. Setelah itu modularitas, yaitu mencegah suatu yang kompleks atau rumit menjadi bagian-bagian kecil yang dapat dikendalikan atau diatur. Setelah itu polimorfisme tadi adalah kemampuan untuk memperoleh beberapa bentuk. Hierarki atau pewarisan atau inheritance adalah urutan atau aturan dari tingkatan abstraksi menjadi seperti struktur pohon. Nah, gambarnya seperti ini ya. Ada object oriented analysis, object oriented design, kemudian baru object oriented dari implementation. Nah, jadi posisinya kalau teman-teman kuliah nanti kita analisa, setelah kita analisa baru kita desain objek-objeknya, setelah itu baru kita implementasikan. Nah, itu sederhananya seperti itu. Nah, untuk materi ini nanti akan saya bagi soft copy-nya dan teman-teman kuliah bisa mempelajarinya, penjelasannya gitu ya, penjelasannya, karena waktu mungkin karena takut nanti kuotanya habis. Ini materi ada saya kasih gitu ya, kasih, dan bisa dipelajari dengan baik. Dan beberapa materi jika sulit untuk dipahami dan dimengerti, nanti terapkan saja pada kolom komen atau di komentar di Google Classroom. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Semoga bisa dimaknai dengan baik. Insya Allah kedepannya akan saya coba untuk membuat materi ini lebih bagus lagi. Terlebih kurang saya tutup perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.